Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini dulur? Jadi semoga hari ini semua dulur-dulur tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta bisa menjalankan aktivitas kesehariannya dengan baik ya dulur ya. Jadi untuk hari ini Mas Bro tetap ingin memberikan informasi seputar BPJS Kesehatan. Jadi kemarin ada pesan yang masuk, apakah dengan hanya membawa KTP ya, itu kita bisa berobat ke vaskes pertama atau ke rumah sakit. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus ya dulur. Kalau yang belum subscribe, segera subscribe ke channelnya Mas Bro agar selalu bisa memberikan informasi serta tambahan wawasan buat dulur-dulur semua. Jadi sesuai dengan kerjasama yang dilakukan antara BPJS Kesehatan serta Dispenduk Capil ya, yang sudah beberapa bulan ini dilakukan, itu memang memungkinkan bagi kita untuk berobat hanya membawa KTP saja ya. Dan kita membawa KTP kita yang sudah eKTP, itu kita bisa mendatangi vaskes yang merupakan vaskes tujuan kita. Jadi selama nomor induk yang ada di KTP itu sudah tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka secara otomatis dan terkoneksi bahwa kita akan dilayani di fasilitas kesehatan tersebut. Ini merupakan janji dan aplikasi yang sudah diterapkan ya dari Dispenduk Capil untuk menjadikan eKTP menjadi satu nomor induk bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi nantinya akan sangat disederhanakan ketika eKTP kita sudah disinergikan termasuk dengan BPJS Kesehatan. Jadi kita bisa melakukan perawatan kesehatan, misalkan kita lupa tidak membawa kartu BPJS, kita bisa datang ke fasilitas kesehatan tersebut hanya dengan menunjukkan KTP saja. Nanti dari pihak klinik, puskesmas akan melakukan input data dengan menggunakan nomor induk kependudukan kita yang ada di eKTP. Tapi yang harus dipastikan lagi adalah bahwa dipastikan bahwa eKTP kita memang sudah eKTP ya, bukan KTP yang lama. Sehingga ada chip dan juga nomornya sudah terkoneksi ke sistem Dispenduk Capil. Yang pertama. Kemudian juga pastikan ketika nanti misalkan nih kita melakukan pendaftaran BPJS antara nomor KTP yang didaftarkan dengan nomor KK ya, nomor induk di KK, dan juga nanti yang terdaftar BPJS adalah sama. Beberapa kejadian itu adalah adanya perbedaan input data nomor induk kependudukan. Jadi sehingga kebanyakan ada double data ya. Jadi pastikan lagi bahwa semua data kependudukan kita itu sudah valid dan betul untuk mengacu pada nomor induk kependudukan yang ada di eKTP. Jadi nanti prosedurnya adalah kita datang saja ke fasilitas kesehatan tersebut, kemudian kita tunjukkan eKTP kita, bilang saja bahwa saat ini kita tidak bawa BPJS Kesehatan, tapi kita sudah terdaftar di sana sebagai salah satu pasien yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan layanan kesehatannya. Termasuk juga ke IGD. Jadi ketika kita misalkan dalam kondisi darurat ya, kegawat daruratan yang mengharuskan kita datang ke IGD, ketika kita tidak bisa membawa BPJS Kesehatan, misalkan ketinggalan di rumah atau masih belum terbawa, kita bisa menunjukkan KTP kita. Jadi nanti kita pendaftarannya menggunakan KTP saja. Ya, kartu BPJS-nya dan keterangan yang lain akan menyusul. Dan untuk keluarga biasanya mendaftarkan itu tolong dipastikan bahwa yang pasien memiliki BPJS Kesehatan yang masih aktif. Sehingga nanti ketika daftar pun pakai KTP, itu ketika kartu BPJS-nya sudah datang dan dibawa ke rumah sakit, itu memang betul-betul valid dan bisa diverifikasi sebagai peserta BPJS yang aktif. Jadi gitu ya dulur. Jadi untuk saat ini semakin praktis ya, semakin bisa membantu kita ketika kita membutuhkan layanan kesehatan. Ya memang banyak menyangka bahwa BPJS Kesehatan adalah ajangnya untuk kita mendapatkan kesehatan yang lebih baik dulur. Jadi
Pastikan itu dulu. Jangan berpikir yang aneh-aneh dan negatif. Saya sudah memanfaatkan BPJS ini sudah lebih dari 7 tahun terakhir dan tidak pernah ada kendala. Ya. Dan tidak pernah ada tambahan tagihan apapun terkait dengan perawatan, pengobatan, rawat inap, dan sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya, dulur. Jangan ragu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, sesuaikan dengan kemampuan pembayaran kita. Jangan melihat bahwa yang kelas 1 nanti lebih baik perawatannya yang kelas dibanding kelas 3. Jangan, dulur. Karena nanti di tahun ini mulai diuji cobakan untuk standar perawatan di rumah sakit itu semuanya sama. Nah, jadi masih diuji cobakan, nanti difinalisasi sekitar tahun 2024. Jadi itu ya, dulur. Jangan ragu untuk menjadi peserta BPJS dan pastikan kemampuan kita membayar adalah sesuaikan dengan kelasnya. Jadi jika misalkan nih mampunya cuma ikut kelas 3, ya silakan ikut kelas 3. Mampunya ikut kelas 2, kelas 2. Jadi jangan nanti ketika tidak digunakan kemudian muncul tunggakan karena kartunya tidak aktif dan sebagainya. Ketika kita butuh perawatan dan sebagainya, itu mendol buri itu loh. Itu biayanya mendol buri dan nanti akan merasa sangat berat sekali. Itu ya, dulur, untuk hari ini berbagi dari Mas Bro. Buat dulur-dulur yang belum subscribe, silakan subscribe ya, dulur. Bantu saya untuk selalu memberikan informasi atau wawasan tentang seputar BPJS, Bansos, serta informasi lainnya. Buat yang sudah subscribe, matur nuwun sangat atas supportnya selama ini, sehingga channel ini bisa selalu memberikan informasi dan edukasi tentang BPJS Kesehatan, serta yang lain. Matur nuwun, dulur.